Ketika kita berbicara tentang angka kuartal ketiga, Yang saya maksud adalah penurunan penjualan yang sangat besar di China. Untuk Mercedes, penurunannya mencapai 13%. Untuk Porsche hampir 20%. untuk BMW 30%. Itu berarti BMW kehilangan hampir sepertiga dari pasar terbesarnya di kuartal ketiga. Dalam dunia inovasi otomotif yang terus berkembang, Mercedes baru-baru ini memperkenalkan mesin revolusioner yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sementara sebagian besar produsen mobil memfokuskan perhatian mereka pada kendaraan listrik Mercedes memutuskan untuk mengubah keadaan. dengan membuat gebrakan dengan inovasi mesin terbarunya. Tenaga, performa. Dan presisi rekayasa yang dikemas dalam mesin ini telah membuat para ahli dan penggemar tercengang. Hari ini kita akan melihat lebih dekat kreasi terbaru Mercedes dan mencari tahu mengapa ia menggemparkan seluruh dunia otomotif. Perubahan haluan agresif Mercedes. Dunia telah secara besar-besaran menerima kendaraan listrik sebagai masa depan. Dan banyak yang melihatnya sebagai pilihan etis bagi lingkungan. Namun, Mercedes-Benz baru-baru ini membuat langkah berani dan tak terduga yang menarik perhatian seluruh industri. Setelah sebelumnya berkomitmen pada strategi untuk membuat semua modelnya bertenaga listrik dan menargetkan penjualan khusus kendaraan listrik pada tahun 2030, raksasa mobil mewah itu kini menunda rencana tersebut. Rencana itu tadinya sejalan dengan upaya global untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030. tetapi tiba-tiba keadaan berubah. Mercedes telah memutuskan untuk kembali ke asal-usulnya, memperkenalkan mesin pembakaran internal baru yang bertenaga yang menggemparkan dunia otomotif. Sementara banyak produsen mobil menunda transisi mereka ke kendaraan listrik, Mercedes tidak melambat. Sebaliknya, mereka justru meningkatkan mesin tradisional mereka. Mesin baru ini menjanjikan tidak hanya efisiensi yang luar biasa tetapi juga performa yang canggih. Memastikan Mercedes tetap menjadi yang terbaik. Tampaknya mereka ingin membuat pernyataan terakhir dengan mesin yang Menderu sebelum banyak yang lain terdiam dengan mobil listrik mereka yang senyap. Untuk lebih menggairahkan penggemar mesin pembakaran internal, Mercedes baru-baru ini mengumumkan investasi yang mengejutkan sebesar 15 miliar dalam teknologi mesin pembakaran canggih. Yang menyebabkan kehebohan di industri. CEO Mercedes-Benz Ola Kalenius menekankan pentingnya investasi ini dan memperingatkan bahwa tanpa investasi ini, Divisi mesin pembakaran internal perusahaan dapat menghadapi tantangan serius paling cepat pada tahun 2027 atau 2028. Urgensi ini muncul dari pengetatan regulasi emisi, khususnya standar Euro 6 dan China 7 yang akan datang. Euro 7. Yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025, akan memperkenalkan batasan emisi paling ketat yang pernah ada, Di mana semua kendaraan bensin dan diesel baru harus memenuhi emisi nitrogen oksida yang sangat rendah, Hanya 60 mika. Bagi para pendukung lingkungan, Peraturan ini dipandang sebagai kemenangan besar dalam melawan perubahan iklim. namun bagi Mercedes, ini adalah panggilan untuk berinovasi dan membawa teknologi mesin mereka ke... Tingkat yang lebih tinggi sebelum revolusi listrik benar-benar mengambil alih. Namun, Apa yang membuat mesin baru Mercedes begitu revolusioner? Bagaimana mereka mendorong batas-batas rekayasa? mari kita lihat lebih dekat. tren global kendaraan listrik menurun. pergeseran global menuju kendaraan listrik menghadapi rintangan yang tak terduga. Sementara banyak yang percaya bahwa kendaraan listrik akan mendominasi sektor transportasi di masa depan. Kegembiraan ini kini mulai memudar. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap perlambatan ini. Mulai dari harga yang tinggi hingga infrastruktur pengisian daya yang tidak praktis. akibatnya, Banyak pengemudi menunda pembelian kendaraan listrik karena mereka tidak yakin apakah kendaraan itu layak untuk diinvestasikan saat ini. Mercedes-Benz baru-baru ini menyadari tren ini. menjadi produsen mobil besar terbaru yang melihat fluktuasi permintaan kendaraan listrik. Pada bulan Januari 24, pemain utama lainnya, Memutuskan untuk menunda rencananya untuk mendaftarkan divisi EV-nya di pasar saham karena kondisi yang tidak menguntungkan. Demikian pula, General Motors mengurangi target produksi EV-nya yang ambisius karena penurunan minat konsumen. Latar belakang penurunan permintaan ini telah mendorong banyak pihak di industri tersebut untuk memikirkan kembali strategi mereka. Menghadapi perubahan lanskap ini, Tidak mengherankan jika CEO Mercedes-Benz Ola Kalenius menekankan pentingnya tetap fleksibel. alih-alih terburu-buru menuju masa depan yang sepenuhnya bertenaga listrik. perusahaan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dengan menyeimbangkan jajaran mesin pembakaran internal tradisional dengan penawaran kendaraan listriknya. Para ahli menyebut strategi ini sebagai langkah bijak untuk melindungi posisi. Pasar global Mercedes sambil berjuang menghadapi pasang surut transisi kendaraan listrik. Masalahnya, Menurut banyak ahli, Adalah bahwa beralih ke kendaraan listrik melibatkan lebih dari sekadar memilih mobil baru. Hal ini memerlukan perubahan pola pikir yang menyeluruh. Pengemudi perlu memahami sepenuhnya urgensi perubahan iklim,
dan menerima perubahan yang menyertai kepemilikan kendaraan listrik. seperti menavigasi infrastruktur pengisian daya yang masih berkembang. Selain itu, Biaya kendaraan listrik yang lebih tinggi harus dibenarkan bagi konsumen rata-rata. Hingga tantangan ini teratasi, Produsen mobil seperti Mercedes dan Renault tidak akan meninggalkan mesin pembakaran internal mereka dalam waktu dekat. Pergeseran ini sudah terlihat jelas dalam perkiraan Mercedes-Benz yang telah direvisi. Jika sebelumnya mereka memperkirakan bahwa kendaraan bertenaga listrik akan menjadi mayoritas penjualan mereka, Kini mereka memperkirakan hanya 50% dari penjualan mereka akan berasal dari model bertenaga listrik. Ini merupakan penurunan signifikan dari target yang lebih optimis yang dibagikan dalam laporan keuangan mereka sebelumnya. Mercedes telah menegaskan bahwa kendaraan berbahan bakar bensin dan hibrida akan tetap menjadi bagian penting dari jajaran produk mereka di masa mendatang. Ia mengakui bahwa laju perubahan pada akhirnya akan ditentukan oleh kondisi pasar dan permintaan konsumen. Pendekatan terukur ini memungkinkan Mercedes untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen pada tahun 2030-an. baik melalui mesin pembakaran berlistrik, hibrida, Atau sistem transmisi listrik sepenuhnya. Produsen mobil ini berencana untuk tetap kompetitif di pasar yang masih mencari tahu masa depan transportasi. Bagi mereka yang menunggu jajaran mobil listrik Mercedes, Hal itu akan memakan waktu. namun sementara ini, Mercedes masih membuat beberapa mesin pembakaran internal terbaik di pasaran. Mengingatkan semua orang bahwa mereka belum siap mengucapkan selamat tinggal pada bensin. Para pakar industri khawatir bahwa fokus berkelanjutan pada pengembangan teknologi ICE yang canggih ini dikombinasikan dengan pengumuman terbaru Mercedes, dapat menjadi pukulan telak bagi ledakan EV. Produsen kendaraan listrik tengah berupaya keras untuk melakukan transisi penuh. Dengan mengutamakan kinerja tinggi dan manfaat lingkungan dari mesin mereka. Namun, Selama produsen mobil seperti Mercedes terus meningkatkan standar kemampuan mesin pembakaran internal, jalan yang harus ditempuh produsen kendaraan listrik bisa jadi sulit. data mendukung tren ini. Perusahaan seperti Rivian dan Lucid Yang secara eksklusif membuat kendaraan listrik, telah memperkirakan tingkat produksi akan tetap stabil untuk tahun mendatang. bahkan CEO Tesla Elon Musk telah memperingatkan bahwa perusahaan tersebut memperkirakan pertumbuhan penjualan yang lebih lambat pada tahun 2024. sebuah tanda meredanya pasar kendaraan listrik yang sebelumnya digembar-gemborkan. jadi, dapatkah mesin baru ini merevolusi masa depan mobil lebih jauh? apakah Mercedes telah mengalahkan industri lainnya? Dan seberapa kuat mesin ini? Nantikan untuk mengetahuinya. Mercedes mentering Mesin 4 silinder terkuat di dunia. Karena pasar kendaraan listrik menghadapi sejumlah kendala, raksasa otomotif seperti Ford dan General Motors sedang memikirkan kembali rencana mereka. beberapa model telah dihentikan sama sekali. Sementara peluncuran pabrik EV baru telah ditunda. Angka-angka menunjukkan ceritanya. Kendaraan listrik hanya menyumbang 8% dari total penjualan mobil di AS tahun lalu. Waman sementara Eropa mencatat pangsa yang lebih tinggi sebesar 13%. Pasar tampaknya masih mandek. Stagnasi ini telah menyebabkan perusahaan seperti Mercedes-Benz untuk kembali berfokus pada kekuatan tradisional mereka. Dan mereka telah mengambil langkah berani dengan meluncurkan mesin M109 yang revolusioner. Ini bukan mesin biasa. M109 adalah mesin 4 silinder terkuat di dunia. Dan Mercedes menghabiskan 15 miliar untuk membuatnya lebih baik lagi. Setiap penggemar mobil tahu bahwa mesin 4 silinder biasanya tidak Menghasilkan tenaga yang sama dengan mesin 6 dan 8 silinder yang lebih besar, Tetapi industri otomotif sangat menyukainya. Mesin 4 silinder dengan turbocharger menawarkan solusi praktis. mesin ini menawarkan tenaga mesin yang lebih besar sekaligus lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Meskipun mesin ini mungkin tidak akan pernah mencapai status legendaris mesin V8, beberapa mesin 4 silinder benar-benar luar biasa. Dan M139 adalah salah satunya. Jika ada satu nama yang terus-menerus menjadi berita tentang mesin 4 silinder berperforma tinggi, Itu adalah Mercedes-Benz. M109 memiliki tenaga yang mencengangkan sebesar 469 tenaga kuda. Menjadikannya pengubah permainan di kelasnya. Mesin bertenaga ini pertama kali muncul di Mercedes AMG C3 SE Performance Dengan harga e-import Menggantikan mesin M173 lama yang diproduksi dari tahun 2017 hingga 2019. meskipun merupakan mesin 4 silinder segaris yang ringkas, M109 menghasilkan tenaga yang sama besarnya dengan Coyote V8 milik Ford Mustang yang ikonik. Yang merupakan bukti keunggulan rekayasanya. M109 tidak terbatas pada satu model saja. Mesin ini juga digunakan pada beberapa kendaraan Mercedes-Benz dan AMG. Yang membuktikan keserbagunaannya. bahkan produsen mobil Inggris Lotus menggunakan versi yang telah dimodifikasi dari mesin ini pada model Emira. Meskipun tidak dapat menyamai tenaga penuh mesin aslinya.
Performa mesin ini spektakuler pada berbagai tingkat tenaga. Mencapai 200 tenaga kuda per liter. Versi terkuatnya, M139L, melampaui batas lebih jauh. Menghasilkan tenaga 409 tenaga kuda yang luar biasa. Output yang bahkan lebih tinggi dari Bugatti Chiron Supersport yang perkasa, yang menghasilkan 188 tenaga kuda per liter. Untuk memperjelas, Hanya 3 mesin lain di dunia. yang masing-masing ditemukan di mobil sport khusus, yang memiliki kepadatan daya lebih tinggi. Ini termasuk mesin di Koenigsegg Jesko dan Chinga 21C, tetapi kenyataannya adalah Anda tidak memerlukan mesin mobil sport jika Anda memiliki M139. Dan M9 terus menjadi lebih baik. Mesin tidak mencapai torsi puncaknya hingga mencapai 5. RPM. Dan mempertahankan puncaknya selama 2150 RPM berikutnya. menurut para insinyur AMG, Hasilnya adalah mesin yang terasa responsif seperti mesin naturally aspirated, Menghasilkan tenaga dengan mudah dan segera. Kombinasi tenaga. efficiency, Dan responsivitas ini menjadikan M159 sebagai keajaiban teknik sejati. Yang membuktikan bahwa mesin pembakaran internal belum akan hilang begitu saja. Mercedes-Benz menunjukkan bahwa mesin konvensional tetap dapat memberikan performa yang kuat. Warisan kekuatan dan presisi. Bahkan dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik. mantan Presiden AMG Tobias Moers tidak dapat menahan kegembiraannya saat membahas salah satu kreasi terhebat perusahaan. Mesin M139. Ia dengan bangga menjelaskan bagaimana M119 mendefinisikan ulang potensi mesin turbocharged. ia mengatakan bahwa kami telah menetapkan tolok ukur dengan mesin sebelumnya, Tetapi dengan M-Sedin, Kami sekali lagi telah menunjukkan keahlian Mercedes-AMG yang tak tertandingi. Ia menekankan daya keluaran mesin yang tak tertandingi per liter dan efisiensinya yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa mesin pembakaran internal masih memiliki potensi yang belum dimanfaatkan. Mesin M179 dibuat dengan cermat di fasilitas produksi Affalterbach milik Mercedes-AMG yang terkenal. Moers menyoroti filosofi perusahaan yang mengandalkan satu orang dan satu mesin, Di mana setiap mesin dirakit dengan tangan oleh seorang ahli perakitan, dengan menambahkan sentuhan pribadi yang jarang ditawarkan oleh produsen mobil lain. setelah perakitan, Ahli perakitan menandatangani mesin, sebuah isyarat simbolis yang menunjukkan tingkat kepedulian dan dedikasi yang diberikan pada setiap unit. Bagi pelanggan setia Mercedes yang belum ikut-ikutan tren kendaraan listrik, M109 lebih dari sekadar mesin. Ini adalah sebuah pernyataan. ini merupakan kelanjutan dari warisan mesin pembakaran internal berperforma tinggi di era kebangkitan kendaraan listrik seperti Tesla. Inovasi dalam perakitan mesin. Yang membuat M119 lebih istimewa adalah AMG telah menggunakan proses canggih untuk membuatnya. Sistem perakitan yang canggih diperkenalkan, Di mana setiap teknisi bekerja pada troli bergerak yang bergerak dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Troli ini tidak hanya memindahkan komponen, tetapi juga melacak seluruh proses perakitan. memastikan bahwa setiap komponen dan alat digunakan dalam urutan yang benar. Lewatlah sudah hari-hari penggunaan alat tradisional di atas kepala. Sebagai gantinya, Mercedes telah memperkenalkan pengikat tanpa kabel yang dilengkapi dengan GPS dalam ruangan. Yang secara otomatis menyesuaikan torsi berdasarkan posisi alat pada mesin. sebagai pelengkap, kereta suku cadang robotik mengikuti setiap teknisi. membawa setiap komponen yang diperlukan untuk mesin yang sedang mereka kerjakan. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk terus-menerus mengunjungi rak suku cadang, sehingga alur kerja menjadi lancar dan efisien. Ini adalah teknologi canggih yang hanya bisa diimpikan oleh perusahaan lain. Dalam hal performa, M109 tidak mengecewakan. Statistik mesinnya mengesankan, Menghasilkan tenaga yang bahkan sulit ditandingi oleh mesin yang lebih besar. dengan output maksimum 499 tenaga kuda, mesin ini adalah pengubah permainan. Yang membuatnya menonjol adalah rekayasa di baliknya. M19 memiliki blok aluminium deck tertutup. Cold cast. dan berkekuatan tinggi yang dapat menahan tekanan pembakaran melebihi 2. Level yang biasanya terlihat pada mesin diesel. Untuk mengurangi gesekan, AMG mengembangkan lapisan nanoslide yang telah dipatenkan untuk liner piston. Dan beralih ke oli 0W20 membuatnya semakin baik. Kepala silinder didesain ulang sepenuhnya dengan katup buang yang lebih besar dan busi yang diputar 90 derajat dari mesin M133 sebelumnya untuk meningkatkan aliran udara. namun Itu belum semuanya. M119 juga dilengkapi sistem injeksi bahan bakar 2 tahap. Yang menggabungkan injektor langsung dengan injektor sekunder yang terletak di intake manifold. Hal ini memastikan penyaluran dan efisiensi bahan bakar yang optimal. Fitur khusus M119 adalah turbocharger twin scroll yang canggih. Dilengkapi dengan bantalan roll untuk mengurangi gesekan dan aktuator wastegate elektronik untuk kontrol yang presisi. Turbocharger ini dirancang untuk performa maksimal. Rumah turbin turbo dibagi menjadi 2 saluran aliran. Yang masing-masing terhubung ke sepasang silinder. Hal ini mencegah pulsa gas buang saling mengganggu.
memastikan akselerasi yang halus dan bertenaga. Inovasi pendinginan M3. Pendinginan adalah bidang lain yang menjadi keunggulan M139. Pendinginan dilakukan dengan menggunakan campuran air, oli, dan udara. Saluran udara yang keluar dari kisi-kisi menyalurkan udara ke penutup mesin, Sementara air dan oli berpadu untuk menjaga suhu tetap terkendali. Tingkat dorongan maksimum untuk mesin versi S sedikit lebih rendah pada 35 pc, sedangkan model dasar sedikit lebih tinggi pada 27.5 pc. Mengingat daya keluaran spesifik M109 yang tinggi, Pendinginan yang efektif menjadi prioritas utama bagi para teknisi AMG. Tanpa pendinginan yang tepat, kinerja mesin dapat terganggu. untuk mengatasi hal ini, Mercedes telah melengkapi M109 dengan pompa air elektrik beraliran tinggi yang memastikan sirkulasi air yang lebih baik dan pemanasan mesin yang lebih cepat pada kecepatan rendah. Radiator sekunder dipasang di ruang spatbor depan untuk membantu menjaga suhu pengoperasian yang optimal. Aspek paling mengesankan dari sistem pendingin M109 adalah sirkuit pendingin terpisah untuk blok mesin dan kepala silinder. Hal ini memungkinkan kepala silinder tetap lebih dingin daripada blok, Sehingga meningkatkan kinerja selama kondisi daya tinggi. Pada model S, sistem pendingin udara juga membantu mengurangi suhu intercooler saat mesin bekerja hingga batas maksimal. Di dunia yang bergerak cepat menuju kendaraan listrik, M109 adalah bukti komitmen Mercedes-AMG terhadap inovasi dalam mesin pembakaran internal. seiring terus berubahnya lanskap otomotif, Mercedes bertekad untuk memulai dengan gemilang sebelum peralihan yang tak terelakkan ke mesin listrik. jika M109 menjadi indikasinya. Rencana mereka berjalan dengan sempurna. Bagi mereka yang belum siap menyambut revolusi listrik, M109 merupakan puncak dari rekayasa bertenaga bensin. sebuah keajaiban presisi. Tenaga. Dan desain yang berpikiran maju yang menjaga semangat mesin berperforma tinggi tetap hidup. Mercedes terus mendorong batas-batas inovasi. Tetapi bagaimana ia berhasil merevolusi mobil? Dari kereta kuda hingga mobil modern, Nantikan untuk mengetahui kebangkitan Mercedes-Benz yang menakjubkan. Kisah Mercedes-Benz dimulai pada tahun 1960 ketika Carl Benz membuat langkah berani dan revolusioner yang mengubah dunia transportasi selamanya. ia memperkenalkan kereta bermotor. Sebuah penemuan revolusioner yang menandai peralihan dari kereta kuda. momen cemerlang ini menggerakkan roda untuk masa depan yang didominasi oleh mobil. membuka jalan bagi industri mobil yang kita kenal sekarang. Tak lama kemudian, Seorang visioner lain, Gottlieb Daimler. Mulai bekerja dengan Benz. Ide-ide Daimler dan semangat kepeloporan Benz berpadu membentuk fondasi yang kokoh untuk apa yang kelak menjadi warisan abadi dari keunggulan teknik. Bersama-sama, Benz dan Daimler mendirikan perusahaan yang mengubah dunia otomotif. Pemikirannya yang inovatif dan pengejaran kesempurnaan yang tak kenal lelah menjadikan Mercedes-Benz sebagai simbol presisi, kemewahan, Dan performa. Namun, kisahnya tidak berakhir di sana. Maju cepat ke tahun 1967 ketika dua insinyur ambisius, Hans-Werner Aufrecht dan Erhard Melcher, membawa warisan Mercedes-Benz ke tingkat yang lebih tinggi. didorong oleh hasratnya untuk balapan, ia mendirikan bengkelnya sendiri yang berfokus pada pengubahan kendaraan Mercedes standar menjadi mesin balap berperforma tinggi. bengkel ini Yang kemudian menjadi Mercedes-AMG One yang terkenal, Mengkhususkan diri dalam mengubah mobil mewah menjadi mobil balap yang dapat mendominasi lintasan balap. momen terobosannya datang pada tahun 1971 di ajang bergengsi 24 Hours of Spa. di mana Mercedes 300 Celsius. Papa yang dimodifikasinya mengejutkan dunia dengan memenangkan perlombaan. Kemenangan ini tidak hanya mengukuhkan reputasi mereka tetapi juga menciptakan kehebohan di komunitas balap mobil. Mercedes AMG One muncul sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Seiring berjalannya tahun 1910-an, Mercedes AMG tidak lagi sekadar meningkatkan mobil, mereka juga mendesain ulang mobil secara menyeluruh. Kendaraan yang dulunya tenang dan cantik berubah menjadi mesin bertenaga yang meraung di lintasan balap. Menawarkan perpaduan kemewahan dan kecepatan yang memacu adrenalin. Pada tahun 1976, perusahaan tersebut telah berkembang pesat. Mendirikan kantor pusatnya di Affalterbach, sebuah langkah yang melambangkan transformasi mereka dari bengkel sederhana menjadi pusat kekuatan industri. Inovasi terus berlanjut dengan cepat. Dan terobosan besar terjadi pada tahun 1984 ketika Erhard Melcher mengembangkan kepala silinder revolusioner dengan 4 katup per silinder. lompatan dalam desain mesin ini sangat meningkatkan kinerja dan memantapkan posisi Mercedes-Benz sebagai pemimpin dalam rekayasa otomotif. Yang selamanya mengubah cara dunia memandang mobil. Pada akhir 1980-an, Dunia otomotif diguncang oleh kedatangan Hummer, Kendaraan revolusioner yang mendefinisikan ulang definisi mobil mewah. didukung oleh mesin Fiat 5. Zero liter. Mercedes-Benz E-Class Coupe ini bukan sekadar mobil mewah biasa. Tetapi lambang kekuatan kecepatan, dan kinerja.
Berbeda dengan apapun yang pernah ada sebelumnya, Mobil ini menghancurkan gagasan tradisional tentang kemewahan. Memadukan keanggunan dengan dominasi yang hebat di jalan raya. Para penggemar mobil di mana-mana terpikat. Karena model ini menunjukkan bahwa mobil mewah juga bisa menjadi kekuatan yang mendebarkan di jalan raya. Pada akhir 1980-an, Mercedes-Benz memasuki fase baru yang penting. Menyadari keberhasilan dan potensi luar biasa dari kendaraan mereka, Daimler-Benz membuat keputusan berani untuk meresmikan hubungan mereka dengan Mercedes-Benz di dunia balap. Apa yang dimulai sebagai kemitraan balap berubah menjadi kolaborasi yang jauh lebih mendalam pada tahun 1960. Perjanjian tersebut bukan hanya tentang membangun mobil bersama, Tetapi juga aliansi strategis yang meningkatkan visibilitas kedua merek dan meningkatkan permintaan akan kendaraan berperforma tinggi mereka. Seiring dengan semakin populernya mobil mereka, Mercedes-Benz berkembang pesat. Pada tahun 66, Bedek membuka pabrik ketiga, yang memungkinkan mereka memenuhi permintaan yang meroket. Jumlah karyawan perusahaan bertambah menjadi 400 orang, Yang menjadi bukti seberapa cepat mereka menjadi kekuatan dominan dalam industri tersebut. Keberhasilan kemitraan ini dibuktikan pada tahun 1993 ketika mereka meluncurkan Mercedes-Benz Titacomam, Sedan sport berperforma tinggi yang merupakan gabungan keahlian dari dua raksasa otomotif tersebut. Mobil ini merupakan cerminan sejati dari perpaduan kemewahan dan kekuatan. yang memperjelas bahwa Mercedes-Benz bukan lagi sekadar produsen mobil biasa, Tetapi pemimpin dalam kemewahan dan performa. sepanjang tahun 90-an. Mercedes-Benz terus melampaui batas. Meluncurkan model yang menetapkan standar baru bagi dunia otomotif. Pada akhir dekade tersebut, kebangkitan mereka yang luar biasa tidak dapat disangkal. Pada tahun 1999, Hans-Werner Aufrecht mengambil langkah berani dengan menjual saham mayoritas di Mercedes AMG kepada Daimler Chrysler AG. Ini bukanlah tindakan menyerah, melainkan keputusan strategis untuk mendapatkan dukungan finansial dan Jaringan global yang diperlukan untuk mempertahankan dominasi mereka di dunia otomotif. Hal ini menjadikan Mercedes-Benz sebagai perusahaan global yang hebat, yang memungkinkan keberhasilan dan inovasi mereka terus berlanjut selama bertahun-tahun mendatang. pada tahun 2005, Momen penting datang ketika Daimler Chrysler mengakuisisi Mercedes-Benz sepenuhnya, sehingga merek ikonik tersebut sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini bukan sekadar perubahan kepemilikan, Tetapi perubahan transformasional yang mengangkat perusahaan dari bengkel khusus menjadi pemain utama dalam industri manufaktur mobil. dengan integrasi ini, Mercedes AMG 1 GmbH lahir. Menyiapkan panggung untuk masa depan yang ambisius di mana mobil mewah berperforma tinggi akan memimpin pasar. Langkah ini lebih dari sekadar penggabungan perusahaan. Ini adalah pernyataan niat yang berani yang membentuk kembali industri mobil mewah, mengubah arahnya secara signifikan. Keputusan yang diambil selama periode ini memiliki dampak yang bertahan lama, Melambungkan Mercedes AMG ke posisi dominan. Mereka tidak hanya merangkul warisan mereka yang kaya, Tetapi juga mengarahkan pandangan mereka pada masa depan inovasi otomotif. saat ini. masa depan tampak lebih cerah dari sebelumnya. Karena Mercedes AMG memimpin dalam pengembangan kendaraan listrik berperforma tinggi. Visi mereka lebih dari sekadar membuat mobil, mereka mendorong batasan dari apa yang mungkin dengan teknologi ramah lingkungan yang canggih. Komitmen terhadap keberlanjutan ini Dipadukan dengan keahlian balap jangka panjang mereka, Memastikan bahwa warisan Mercedes-Benz terus berkembang ke arah baru yang menarik. inti dari evolusi ini adalah fasilitas produksi mesin di Affalterbach, German. Tempat inovasi bertemu tradisi. ini bukan pabrik biasa. Ini adalah tempat para insinyur terampil. Teknologi canggih. Dan hasrat mendalam terhadap balap berpadu untuk menciptakan beberapa mesin terkuat di dunia. Setiap tahun, fasilitas ini menjadi hidup karena mesin-mesin baru dibuat dengan cermat, melanjutkan warisan performa Mercedes AMG. Seiring berjalannya waktu, masa depan Mercedes AMG menjanjikan akan menjadi sesuatu yang mendebarkan dan transformatif, memadukan kecepatan, kemewahan, dan keberlanjutan dengan cara-cara yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Keajaiban sesungguhnya dari pabrik Affalterbach terletak pada orang-orangnya. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 500 pekerja yang sangat terampil, Yang masing-masing berdedikasi pada prinsip satu orang, satu mesin. Ini bukan sekadar slogan yang menarik, tetapi praktik nyata yang membedakan pabrik ini dari yang lain. Setiap mesin dibuat dengan hati-hati, dengan satu orang yang bertanggung jawab untuk merakit seluruh mesin dari awal hingga akhir. Sentuhan pribadi ini memastikan tingkat perhatian terhadap detail yang tak tertandingi, Membuat metode produksi massal yang digunakan oleh produsen lain tampak kuno jika dibandingkan. Namun, Jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa pabrik ini terjebak di masa lalu. Affalterbach adalah pusat inovasi yang dinamis. tempat keahlian lama bertemu dengan teknologi mutakhir.
Rasanya seperti menyaksikan perpaduan sempurna antara seni dan sains yang terbentang di depan mata Anda. Bayangkan instrumen presisi seperti sistem GPS yang membantu teknisi mengencangkan baut sesuai spesifikasi yang tepat, memastikan akurasi yang sempurna setiap saat. Atau bayangkan kereta otomatis yang mengirimkan suku cadang yang dibutuhkan teknisi pada waktu yang tepat. Kombinasi keahlian manusia dan kemajuan teknologi ini menciptakan lingkungan yang berkembang pesat berkat presisi dan kreativitas. Setiap mesin yang dihasilkan Affalterbach bukan sekadar produk biasa, melainkan mahakarya teknik. Dari tangan-tangan terampil yang membangunnya hingga sistem canggih yang mendukungnya. Pabrik ini merupakan tempat inovasi dan tradisi bekerja sama, menjadikannya salah satu pusat produksi mesin yang paling disegani di dunia. Di sini, Masa depan performa diciptakan dari satu mesin pada satu waktu, dengan semangat dan presisi di setiap langkah prosesnya. Kesempurnaan buatan tangan adalah inti dari Mercedes-Benz. Keberhasilan Mercedes-Benz yang luar biasa didorong oleh inovasi teknologi yang telah merevolusi proses produksi mesinnya. Inovasi ini membantu menjaga mesin tetap bekerja dengan lancar dan memastikan bahwa Setiap mesin Mercedes-Benz mempertahankan sentuhan pribadi yang membuatnya istimewa. Pabrik ini lebih dari sekadar jalur produksi. Pabrik ini penuh dengan energi dan kreativitas. Garis-garis balap merah dan putih yang mencolok yang menutupi dinding merupakan pengingat terus-menerus akan warisan balap perusahaan yang melambangkan fokusnya yang tak tergoyahkan pada kecepatan, ketepatan, dan performa. ini bukan sekadar tempat kerja. Insyaallah tempat yang dirancang untuk menginspirasi. Seperti ruang ganti sebelum pertandingan kejuaraan. Di sini, Para teknisi terinspirasi untuk menuangkan semangat mereka ke dalam setiap mesin. Memastikan kesempurnaan dalam setiap detail. sama seperti atlet papan atas yang perlu menyeimbangkan kekuatan dan kelincahan. mesin Mercedes-Benz dirancang untuk mencapai keseimbangan yang halus antara tenaga dan efisiensi. Bintang pertunjukannya adalah mesin 4 silinder M119. Yang dipajang dengan jelas di pabrik, Sebagai bukti dari apa yang dapat dicapai oleh mesin kompak. Ini adalah keajaiban rekayasa yang mendobrak batasan tradisional. Menghasilkan performa yang biasanya disediakan untuk mesin yang lebih besar namun tetap hemat bahan bakar. mesin ini menetapkan standar baru. Mendorong industri maju dengan cara yang membuat para pesaing terkagum. Meskipun pabrik tersebut tidak terbuka untuk umum, Mercedes-Benz menawarkan tur eksklusif kepada para pelanggannya. Yang memungkinkan beberapa orang istimewa untuk masuk dan melihat keajaiban secara langsung. Tur khusus ini menawarkan tampilan di balik layar pada pengerjaan rumit yang digunakan untuk membuat setiap kendaraan. Pengunjung berjalan melalui pusat pelanggan. Mengagumi ketepatan Mercedes-Benz Performance Studio. Dan bahkan melihat sekilas bengkel mesin. Tempat perpaduan keterampilan manusia dan teknologi canggih menciptakan mesin yang menggerakkan beberapa mobil terbaik di dunia. Dalam membangun mesin berperforma tinggi ini, Semuanya dimulai dari liner silinder. Di sini, Pengerjaan tradisional dan teknologi modern berpadu sempurna. Liner ini dipoles hingga mengilap seperti cermin, Yang secara signifikan mengurangi gesekan dan meningkatkan tenaga mesin. Yang membedakannya adalah ketahanannya yang luar biasa. Berkat teknologi canggih yang pertama kali diperkenalkan pada mesin M196 V8. Sejak saat itu, Pelapis silinder ini menjadi spesialisasi Mercedes-Benz. Dengan lapisan khusus yang memastikan permukaan yang sangat halus. Ini penting untuk sistem injeksi bahan bakar 2 tahap. di mana injektor presisi tinggi memompa bahan bakar ke dalam ruang pembakaran pada tekanan ekstrim. Katup solenoida mengendalikan aliran di intake manifold, menciptakan tingkat kinerja yang tak tertandingi. namun Bukan hanya spesifikasi yang menjadi perhatian. Yang membuat mesin ini benar-benar unik adalah sentuhan manusia. Setiap mesin dirakit oleh seorang teknisi yang mengerjakannya dari awal hingga akhir. Dan memperlakukannya sebagai mahakarya pribadinya. Nama teknisi tersebut juga terukir pada plakat di mesin sebagai bukti dedikasi dan keahliannya. Keterlibatan pribadi ini memastikan kualitas yang unggul dan berkontribusi pada reputasi Mercedes-Benz dalam hal keandalan. Rekayasa yang cermat tidak berhenti di situ. Setelah liner silinder disiapkan, Proses dilanjutkan dengan sistem pendingin canggih yang meningkatkan daya dan daya tahan. Sistem pendingin ini sungguh jenius. Bayangkan sebuah sistem yang sangat canggih, yang dapat mengelola 2 zona suhu berbeda dalam mesin yang sama. Kepala silinder. Tempat pembakaran menghasilkan panas ekstrim. Dijaga tetap dingin oleh pompa air berperforma tinggi. Yang memungkinkan mesin mempertahankan daya keluaran maksimum. Sistem pendingin ini memastikan bahwa setiap percikan menyala pada waktu yang tepat, memeras setiap ons daya dari bahan bakar. Di bak mesin. strateginya berbeda. Suhu yang lebih hangat lebih disukai. Oli yang lebih hangat mengurangi gesekan dan memungkinkan komponen mesin yang bergerak beroperasi lebih lancar, Sehingga menghasilkan kinerja dan umur pakai yang lebih baik.
Sistem manajemen suhu yang cerdas ini semakin ditingkatkan dengan pompa air yang digerakkan secara elektrik, yang memastikan bak mesin menerima jumlah pendinginan yang tepat. Ini adalah keseimbangan panas dan dingin yang dikelola dengan cermat yang menjaga mesin tetap bekerja seperti mesin yang sempurna. Semua komponen ini, sistem pendingin canggih, Injeksi bahan bakar 2 tahap, dan liner silinder berlapis nanoslide, bekerja secara harmonis untuk melawan gesekan dan panas, menghasilkan mesin yang menghasilkan tenaga yang fantastis dan efisiensi yang luar biasa. Mercedes-Benz sangat bangga dengan pencapaian ini. karena mereka tahu bahwa setiap mesin yang mereka buat adalah mahakarya teknik. Saat tahap akhir perakitan semakin dekat, Suasana pabrik semakin intens. Disinilah semuanya bersatu. blok mesin, Kepala silinder, porosengkol, Dan piston diperiksa dengan saksama dan dirakit dengan presisi. teknisi yang mengawasi proses ini bukan sekadar mekanik, tetapi lebih seperti konduktor. yang mengendalikan perakitan dengan kombinasi keterampilan dan wewenang. Setiap langkah dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Dengan program komputer canggih dan realitas tertambah yang memandu proses, Memastikan setiap bagian berada di tempat yang sempurna. Namun, tingkat keahlian ini Dipadukan dengan teknologi mutakhir, menjadikan mesin Mercedes-Benz benar-benar berkelas dunia. Namun, seperti apa masa depan Mercedes? Mari kita lihat lebih dekat. Apa yang akan terjadi di masa depan? Ketika Mercedes-Benz akhirnya mengumumkan batas waktu yang sangat tertunda untuk beralih ke kendaraan listrik, Hal itu menimbulkan kehebohan di industri otomotif. Banyak perusahaan seperti Toyota telah dikritik karena menunda produksi kendaraan listrik mereka demi strategi hibrida yang komprehensif. jadi Tidak mengherankan bila Mercedes juga menghadapi kritik serupa. Penting untuk dicatat bahwa meskipun menggunakan mesin pembakaran internal di beberapa modelnya, Mercedes mampu mencapai efisiensi bahan bakar dan termal yang lebih baik daripada banyak pesaingnya. Contoh hebat dari inovasi ini adalah mesin M179. Mesin yang benar-benar bertenaga di jalan raya. Meskipun performanya tinggi, mesin ini dirancang dengan teknologi canggih yang memastikan efisiensi bahan bakar yang mengesankan. Yang pada akhirnya mengurangi emisi karbon. Hasilnya berbicara sendiri. Mercedes Large 4MATIC. Yang ditenagai oleh M1-nya. Menawarkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Mencapai peringkat EPA sebesar 20 mil per galon di dalam kota, 9 di jalan raya. Dan 25 mil per galon gabungan. Keseimbangan antara tenaga dan efisiensi ini menunjukkan bahwa Mercedes berupaya keras untuk mencapai yang terbaik dari kedua dunia. dengan tetap memperhatikan lingkungan sambil tetap memberikan performa tinggi. Tentu saja, Mercedes-Benz tetap menjadi merek mewah. Yang berarti tidak semua orang mampu membeli model terbarunya dengan mudah. Namun, Ada rasa optimisme. Meskipun teknologi yang digunakan dalam mobil Mercedes sehari-hari dan divisi Formula 1-nya berbeda, perusahaan tersebut selalu berbagi dan mentransfer kemajuan teknologi antar divisi. Ini berarti bahwa seiring Mercedes bergerak maju dengan mobil listrik dan mobil berperforma tinggi, Teknologi inovatifnya akan mengalir ke model yang lebih mudah diakses di masa mendatang. Pada tahun 2011, tim Formula 1 Mercedes AMG mencapai sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sementara tim lain berfokus pada peningkatan mesin mereka, Mercedes mengambil langkah maju yang besar dengan mencapai efisiensi termal yang mencengangkan sebesar 50% pada mesin mereka. pencapaian ini bukan hanya tentang membuat mobil yang lebih cepat, Tetapi merupakan bagian dari tujuan Formula 1 yang lebih luas untuk mengurangi emisi karbon. Tahun itu, Mercedes mendominasi olahraga ini dalam segala aspek. Lewis Hamilton memenangkan kejuaraan pembalap. Mercedes memenangkan kejuaraan konstruktor. Dan mobil mereka adalah yang paling ramah lingkungan di grid. kunci keberhasilan ini adalah mesin Vismam 1,6 liter turbocharged canggih milik Mercedes. Uji Dino menunjukkan bahwa mesin tersebut melampaui 50% efisiensi termal. Yang berarti bahwa lebih dari setengah energi yang diperoleh dari bahan bakar secara efektif diubah menjadi listrik, Alih-alih terbuang sebagai panas atau kebisingan. Ini merupakan lompatan besar. karena sebagian besar mesin di industri ini hanya mencapai efisiensi sekitar 35%. Mercedes mencapai ini dengan berfokus secara intens pada dasar-dasar termodinamika, Termasuk mengoptimalkan proses pertukaran gas dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Tim tersebut juga bekerja keras untuk mengurangi limbah dan gesekan, mengembangkan oli khusus dan teknologi canggih untuk mengubah panas knalpot menjadi tenaga listrik. Unit tenaga Formula 1 mereka memiliki 2 generator motor. Satu menggerakkan roda belakang, Sementara yang lain membantu menggerakkan turbocharger. rekayasa canggih ini tidak hanya membantu Mercedes tampil lebih baik di lintasan balap, tetapi juga menggarisbawahi komitmen mereka terhadap kinerja yang ramah lingkungan.
Ketepatan dan pengerjaan mesin ini mencerminkan pencapaian mesin M109 Mercedes AMG, meskipun untuk tujuan yang sangat berbeda. Meskipun mesin-mesin ini mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung. Jelas bahwa Mercedes memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam mengurangi emisi dan mempertahankan standar kinerja yang tinggi. Kemampuan mereka untuk memadukan tenaga dan efisiensi menunjukkan bahwa Mercedes tidak hanya bertahan dalam persaingan, tetapi mereka juga menetapkan langkah untuk masa depan teknologi otomotif. Mercedes-Benz terus meningkatkan mesin M109-nya untuk memastikan bahwa mesin tersebut tetap menjadi kekuatan yang tangguh di dunia otomotif. Strategi ini dirancang untuk membuat semua pemangku kepentingan utama, pelanggan, investor, dan orang dalam industri bersemangat tentang pertumbuhan positif perusahaan. Menurut CEO Ola Källenius, Mercedes ingin semua orang tahu bahwa mereka mampu terus memproduksi mesin pembakaran sambil bersiap memperkenalkan teknologi yang lebih cepat dan lebih canggih yang akan membawa perusahaan ke masa depan. Bahkan, Mercedes berencana untuk memperkenalkan begitu banyak pembaruan signifikan, sehingga akan terasa seperti jajaran produk yang benar-benar baru pada tahun 2027. Mendorong inovasi hingga tahun 2030-an. Peningkatan ini menunjukkan keyakinan produsen mobil tersebut dalam menyeimbangkan tradisi dengan kemajuan yang berpikiran maju. Menyusul pengumuman kontroversial tentang rencana mesin masa depannya, saham Mercedes melonjak 5%. Sebuah tanda kepercayaan investor. Pengumuman itu segera diikuti oleh program pembelian kembali saham senilai 3,3 miliar yang semakin menggarisbawahi posisi keuangan perusahaan yang solid. Kenaikan harga saham ini adalah bukti nyata bahwa Mercedes-Benz bergerak ke arah yang benar. Meskipun hal itu memicu perdebatan tentang citra publik mereka. Sementara beberapa pihak mungkin mempertanyakan fokus berkelanjutan mereka pada mesin pembakaran, Mercedes tampaknya bertekad untuk menyempurnakan dan mengembangkan mesin M109 mereka untuk memenuhi tuntutan dekade berikutnya. Tampaknya deru ikonik M109 akan tetap terdengar hingga tahun 2030-an. Membuktikan bahwa Mercedes tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Karena mereka menggabungkan performa dengan teknologi mutakhir untuk masa depan. Apa pendapat Anda tentang inovasi inovatif Mercedes? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.